Ketika dia hafiz Quran 30 juz dan dia sibuk murajaah hafalannya, datanglah ayahnya, lagi ngapain nak? Lagi murajaah hafalan ayah. Besok lagi ngapain nak? Lagi murajaah hafalan ayah. Besok lagi ngapain nak? Lagi murajaah hafalan ayah. Lalu lama-lama Iqbal kan nanya, ayah kan lihat Iqbal lagi ngapain kok nanya terus. Disitulah ayahnya memberikan pesan yang membuahkan perubahan kepribadian. Anakku, Al-Quran itu bukannya ayat yang untuk dihafal, untuk dibaca saja, tapi dia adalah surat-surat pesan dan cinta dari Allah untukmu nak, agar engkau memahaminya, untuk engkau amalkan dalam hidupmu. Mulai hari itu, kata Mama Iqbal, saya berubah melihat Al-Quran. Saya melihat Al-Quran adalah pesan demi pesan khusus dari Allah untuk saya, yang harus saya pahami untuk saya terapkan. Lalu Mama Iqbal pun mulai setiap kajian hidupnya itu adalah memahami ayat demi ayat untuk apa yang bisa dipahaminya dari keinginan Allah yang harus dijalankannya. Akhirnya Muhammad Iqbal menjadi seorang negarawan dan mendirikan sebuah negara namanya Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, ibarat Allah yang kami muliakan, kita ucapkan di pagi hari Jumat ini, di subuh ini, ucapan syukur yang spesial kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-110 tentang pengakuan Allah kepada umat terbaik, kepada bangsa terbaik, kepada contoh jamaah terbaik yang pernah ada, yaitu ditujukan dalam hal ini kepada murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Kuntum khaira ummah. Dalam pujian ini mengisyaratkan atau memuati muatan kandungan kepada lastun nazar, mengalihkan perhatian dan pandangan setiap para pencari idealisme. Contoh mana yang akan kami contoh? Teladan mana yang akan kami teladani sebagai bentuk sebuah bangsa yang ideal, bentuk sebuah jamaah yang ideal, bentuk sebuah kekuatan dan persatuan yang paling ideal. Mana contohnya? Maka di dalam ayat ini diisyaratkan kepada para sahabat.
buatlah seperti yang mereka buat. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ini penegasan Allah, kamu mau mencontoh, maka para sahabatlah contohnya. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang paling pertama-tama dan yang lebih awal-awal masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan para muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan. Serta orang-orang yang meneladani mereka. Orang-orang yang mengikuti pola dan gaya beragama, pola dan gaya hidup, pola dan gaya berdakwah, pola dan gaya berjihad, pola dan gaya membuat jamaah, pola dan gaya membuat negara. Siapapun yang mengikuti para sahabat itu dengan biihsan, dengan mengikuti secara ihsan, radhiyallahu anhum. Allah menyematkan ridha kepada mereka. Allah ridhoi mereka. Waradu anhu. Dan mereka juga mendapatkan ridha Allah, mereka ridha kepada Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtal anhar. Mereka pasti mendapatkan surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalika wal fawzul azim. Itulah dia kemenangan yang sangat besar. Jadi jemaah, di dalam ayat surat At-Taubah ayat 100 Allah menekankan pasti dapat ridho Allah. Dan pasti menang, pasti beruntung, pasti sukses bila yang mereka ikuti adalah para sahabat. Jadi ya, di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah menyatakan kuntum khaira ummah, kamulah umat terbaik. Kamulah jamaah terbaik. Kamulah bangsa terbaik. Kamulah pemerintahan terbaik. Isyarat Allah ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Contohlah mereka, gitu maksudnya ya. Tirulah mereka, ikutilah mereka. Maka yang dapat ridho Allah bukan hanya Abu Bakar saja, bukan hanya Umar saja, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas saja, tapi kamu juga berhak. Kan yang kita dengar selama ini kan gelar yang disematkan kepada setiap sahabat kan radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Allah katakan di surah At-Taubah ayat 100, kamu juga berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu itu bila kamu meniru para sahabat. Nah, gitu ya. Bila kamu meniru para sahabat. Oke, kembali kita kepada ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Awas. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan untuk manusia. Ini ada sesuatu yang beda dengan orang yang ngurus dirinya sendiri. Ngurus keluarganya aja. Tapi tak mau ngurus umat. Ini beda ya. Ukhrijat linnas. Dia dikeluarkan untuk manusia. Dia kerjaannya keluar untuk manusia. Dikeluarkan untuk manusia. Orang kebanyakan hidup hanya untuk dirinya. Lepas sholat 5 waktu, kerjakan puasa di bulan Ramadan, baca Quran, zikir, dianggap Islamnya sudah selesai. Apakah dia umat? Apakah iya dia umat, tapi mungkin dia makmum. Standarnya hanya sebagai seorang pengikut yang menjadi rakyat, ya. Tetapi apakah dia muslim? Muslim lah. Kita tidak akan katakan dia kafir. Tapi dia nggak mau ngurus umat, maka itu bukan khairul ummah. Yang khairul ummah siapa? Yang mau ngurus umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dia kerjaannya. Dia tampil ke depan, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu memerintahkan orang lain dengan kebaikan.
Kebaikan di sini adalah Al-Quran. Dan apapun yang pekerjaan-pekerjaan baik lainnya yang sesuai dengan Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu memerintah dengan Al-Quran. Ya, sebenarnya para penguasa yang ada, para pemimpin-pemimpin jamaah, para pengisi-pengisi pengurus-pengurus yayasan, pengurus-pengurus lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang tampil meninggalkan keluarganya, yang meninggalkan kehidupan hari-harinya, yang meninggalkan aktivitas pribadinya, lalu dia ngurusin umat. Demi Allah, dia yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Ngurus umat dia. Kalau kita lihat para marbot, kalau kita perkecil ya, skup bicara kita, para marbot masjid. Dalam konsep marbot yang benar ya, mereka ini masuk dalam kategori ini. Ya, karena dia ngurus umat. Yang diurusnya bukan keluarganya aja, tapi yang diurus adalah umat. Coba lihat dalam skop kecil yang dibuat oleh saudara kita, baik di MPI ataupun lembaga-lembaga yang menyibukkan diri mereka ngurus masjid. Yang dalam bentuk ideal ya, ngurus masjid berarti ngurus umat, ngurus jamaah kan, ngurus para fukara, ngurus para janda, ngurus para yatim piatu, ngurusin ekonomi umat dan sebagainya, betul tidak? Nah, ini kerjaan mereka masuk dalam kategori ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bedalah orang yang hanya subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya itu aja kesibukannya. Baca Quran sampai khatam berkali-kali. Apa enggak bagus orang tubuh ya? Ya baguslah. Hanya saja kalau mau dibandingkan dengan orang yang keluar ngurus umat, siapa yang lebih afdal? Ya jelas Allah mengumumkan dalam Al-Quran, khairu ummah, itu yang keluar untuk ngurus umat. Enggak dibawa ketiak bini aja dia terus. Ya. Enggak ngurus keluarga aja. Tapi dia sekali lagi ngurus urusan publik. Dan tentu saja yang tertinggi adalah jamaah dalam bentuk negara. Ya. Jamaah dalam bentuk pemerintahan. Nah, hadirin, masyiral muslimin yang kami muliakan, kemarin kita sudah uraikan tentang ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa enggak ada lagi tad'una 'anil munkar? Yad'una ilal khair. Kenapa? Karena kalau pemerintahan sudah wujud, pasti kerjaan pemerintah yang pertama pasti ngajak kepada yang baik. Ya, itu udah masuk, include itu di dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di sini mujahid. Tanhauna 'anil munkar itu adalah mujahid. Kami waktu pergi ke Suriah kemarin, kami mendapati polisi-polisi mereka itu udah beda. Mana Mas Ahmad? Gimana Mas Ahmad? Polisi-polisi Suriah itu gimana yang kita temukan? Betul-betul pelayan umat mereka, dan mereka sebelumnya para kombatan di medan tempur, ya, berjihad. Tapi dengan pakaian, dengan seragam, dengan stylan sunnah, ya, pakaiannya pakaian militer. Sampai ke bawah, membawa senjata, tapi ramahnya selangit, ya, ngelindungi, ngayomi, nggak banyak ngompas, bukan nggak banyak, mana nggak ada, ya, nggak ada pakai ngompas-ngompas, cari-cari kesalahan orang untuk bisa dapat pemasukan tambahan dan sebagainya. Enggak, betul-betul jadi pelayan, teduhnya minta ampun. Ini kawan-kawan kita semua yang datang ke sana itu cerita gimana mereka mendapatkan perlakuan dari para tentara. Itu tentara ya. Kemarin ini mereka adalah mujahid yang bertempur. Antara hari ini atau besok dia syahid. Tapi sekarang jadi tentara. Tapi keberadaan mereka menyebabkan niat untuk berbuat makar dan kejahatan itu menjadi padam dan redup. Karena mereka benar-benar hadir tanhauna 'anil munkar. Ya. Kamu hadir untuk mencegah dari kemungkaran. Begitu. Ikhwati fillah, barulah terakhir wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Barulah kamu beriman kepada Allah. Kalau disebut jenjang tertinggi daripada urutan itu jelas adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru ibadah-ibadah. Tu'minuna billah itu artinya ibadah-ibadah ya.
Ibadah-ibadah tu'minuna billah itu artinya ibadah-ibadah, amalan-amalan. Kalau ketemu di dalam Al-Quran atau dalam hadis lafaz iman, tapi sebelum dan setelahnya tidak ada disebutkan lafaz Islam, maka yang dimaksud dengan iman di situ adalah amalan-amalan Islam. Ibadah-ibadah dalam Islam. Contohnya mana? Kayak ayat ini. Ada nggak sebelum dan setelahnya penyebutan Islam? Nggak ada. Koma. Tapi begitu juga kebalikannya. Kalau ketemu dalam Al-Quran, lafaz Islam saja, tanpa ada penyebutan iman sebelum dan setelahnya, maka Islam itu dimaksudkan adalah beriman. Ya, masuk ke dalamnya lafaz iman, keyakinan, akidah, tauhid, dan sebagainya. Namun, ketika bersamaan disebutkan lafaz iman dan lafaz Islam, maka masing-masing punya arti sendiri-sendiri. Iman dimaksudkan adalah hal yang terkait dengan akidah, tauhid, ya. Islam dimaksudkan yang berkaitan dengan syariat, fikih, amalan. Ini simpul pemahaman loh ya. Mengkaji ini butuh waktu yang tidak sebentar. Kalau perjalanan kami bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan kesimpulan ini. Sekarang saya suguhkan kesimpulan itu dalam bentuk matang dan masak. Bila ditemukan dalam Al-Quran atau dalam hadis lafaz iman tanpa ada sebelumnya atau setelahnya penyebutan Islam, maka iman yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan dan ibadah-ibadah. Ya tentu saja amalan dan ibadah yang dilandasi iman itu. Tetapi yang dituntun situ pertama sekali adalah penyebutan amalan-amalan dan ibadah-ibadah. Begitu juga kebalikannya. Apabila lafaz Islam saja ditemukan tanpa ada penyebutan iman sebelumnya atau setelahnya, maka Islam yang dimaksud itu adalah iman, akidah, tauhid. Karena orang-orang yang beramal tapi tanpa ada iman percuma saja. Karena Allah juga tidak akan terima amalan-amalan itu. Nah, oke, kami contohkan di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah beriman, masukilah oleh kamu Islam ini secara kafah. Berarti iman tersendiri, Islam tersendiri. Disebutkan bersamaan dalam satu ayat. Betul tidak? Amanu silmi. Itu contohnya. Amanu dan silmi disebut bersamaan. Berarti masing-masing punya kandungan tersendiri. Amanu yang dimaksudkan orang yang sudah punya akidah, yang sudah punya iman, yang sudah punya kepercayaan. Udkhulu fis silmi kafah. Amalkan oleh kamu amalan Islam secara kafah. Kan berarti yang dimaksud silmi itu betul-betul amalan. Karena sudah ada penyebutan iman sebelumnya. Sekarang kita coba sebutkan iman tanpa penyebutan Islam. Ini contohnya ayat Al-Imran 110. Sekarang Islam, penyebutan Islam tanpa ada iman. Contohnya apa? Mereka berbangga-bangga kepada kamu bahwa mereka sudah Muslim. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan, ya nggak usah kamu berbangga-bangga. Balillahu, akan tetapi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang beriman. Coba perhatikan di sini. Islam yang dimaksud di sini adalah iman. Karena ada qarinah setelahnya menyebutkan iman. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu hidayah sehingga kamu menjadi orang yang beriman. Jadi yang dimaksud dengan Islam di awal-awal itu adalah iman. Mereka bangga-bangga, kami beriman, ya. Bangga kalau enggak kami masuk Islam, kamu enggak akan ada kekuatan. Kamu mendapatkan kemuliaan karena kami masuk Islam, ya. Jadi kamu juga terima kasih dong kepada kami. Bangga dia karena dia menyatakan itu sudah orang beriman. Kul. Nggak perlu itu kamu bangga-banggakan. Harusnya kamu bersyukur pada Allah. Allah telah beri hidayah kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang beriman. Nah, itu. Jelas? Baik. Jadi di sini disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-110, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar baru tu'minuna billah. Baru orang yang beramal-amal. Jadi kita juga tidak boleh sembarangan mengatakan percuma saja kamu amal banyak tapi kamu nggak berguna bagi umat. Nah, itu juga salah, ya. Selama dia masih soleh,
selama dia masih taat, hobi ibadah, banyak amalannya, ya tetap bagus. Ya, minimal kegunaannya adalah dia tidak membahayakan orang lain dengan kejahatannya, dan dia menjadi orang yang baik untuk dirinya, dan setidaknya dia punya doa, yang doanya itu bisa bantu saudaranya yang sedang bertugas, yang sedang berjihad, yang sedang beramal ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Walaupun orang itu layak dikatakan pemilik iman terendah. Pemilik iman terendah itu siapa? Orang yang hanya sibuk beribadah untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengurus urusan orang di luar. Itu pemilik iman terendah. Buya, yang benar aja Buya. Walaupun dia tahajud banyak, walaupun begitu. Walaupun dia duhanya kemudian tinggal, walaupun begitu. Tapi imannya iman terendah. Jangan kita terpukau dengan orang-orang yang jedaknya hitam, saking banyaknya sholat sunat. Ya, perutnya kempes sehingga bisa dipertemukan jari-jarinya. Saking kecilnya itu perut. Kenapa? Banyak puasa Daud. Sudahlah itu sahur dengan berbukanya, Masya Allah, kecil perutnya saking banyaknya puasa sunat. Lalu dia juga mulutnya berbusa karena banyaknya zikir, baca Quran. Dia di masjid aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang macam ini gimana? Imannya iman terendah. Iman paling rendah itu. Kenapa begitu? Karena dia hanya sibuk ngurus dirinya sendiri saja dengan Allah. Tapi orang terbaik itu siapa? Dalam ayat ini disebutkan yang tampil untuk manusia, betul nggak? Yang ngurusin umat, yang ngurusin manusia. Makanya para ulama di jajaran pertama setelah Nabi dan Rasul. Para ulama duluan, para pemerintah, ya, mereka ini ngurusin umat dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran yang ngurusin umat. Jadi pemerintah yang ada ini gimana? Masuk nggak mereka khairu umat? Enggak, sampai mereka ngurusin umat dengan Al-Quran. Gitu. Sampai mereka ngurusin umat dengan Al-Quran. Tapi kalau mereka ngasih ngurusin umat dengan undang-undang buatan sendiri, dengan undang-undang warisan Belanda, dengan undang-undang produk undang-undang pidana perdata, ya, undang-undang positif yang ada, enggak masuk gitu, enggak masuk dalam khairu ummah. Yang khairu ummah adalah ukhrijat linnas, dia tampil untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintah dengan kebaikan, yaitu dengan Al-Quran. Baru dikatakan khairu ummah. Kalau enggak masuk. Ini ayat politik bener ini. Kalau ada yang nanya, mana ada itu dalam Al-Quran di politik? Ini dia ayatnya. Ayat politik dalam Al-Quran itu banyak. Asas-asas bernegara, ini contohnya. Nah, Masya Allah. Masya Allah ya. Kita sekarang diajarin pinter nih. Sebegini urgennya. Jadi sekali lagi, jangan pikir orang-orang yang hanya ibadah pribadi, lalu dia mengalahkan imannya orang-orang yang bertugas, berdakwah, yang berjihad. Walaupun begitu pertanyaan Mas Zakaria kemarin, ya perlu untuk menjadi renungan kita. Kalau gitu nggak usah sibuk ibadah sunat, salah juga. Kalau ingin ibaratnya itu nafasnya menyelam itu panjang, dia harus punya ibadah-ibadah sunat. Laut yang akan diarungi begitu luas, atau sungai yang akan diseberangi begitu lapang, ya, dan energi yang dibutuhkan besar. Kalau mau, dia harus terlatih dengan amal-amalan sunat pribadi, karena itu yang akan menguatkan jiwanya dalam. Jangan diabaikan juga. Apakah orang-orang yang biasa-biasa saja bisa ngurusin umat? Ya bisa, tapi dia akan mudah patah di tengah jalan. Dia akan mudah lemah sedikit saja ujian. Dia akan mudah mundur, futur. Dia akan mudah nyerah, ngibarkan bendera putih, tiarap, nggak sanggup lagi melanjutkan. Kenapa? Karena jiwanya lemah, rapuh, hubungannya dengan Allah tidak kuat. Jadi orang yang ngurusin umat idealnya adalah orang-orang yang energi ruhnya besar. Orang-orang yang kekuatan ruhaninya kuat. Orang macam ini yang insya Allah Ta'ala bisa ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Baru tu'minuna billah. Dah, rasanya kita kayak ngulang lagi kemarin, tapi terjadi pengulangan atau jadi penguatan pembahasan kemarin? Penguatan. Ini bukan pengulangan. Karena ini dibawa sambil lalu, saya yakin belum begitu paham. Walau amana ahlul kitab. Baca. Walau amana ahlul kitab. Baca.
Dan kalaulah beriman ahlul kitab itu. Siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Seluruh umat Islam sebelum Nabi Muhammad diutus yang diturunkan kepada Nabi mereka kitab. Siapa ahlul kitab? Seluruh orang Islam sebelum Nabi Muhammad diutus yang diturunkan kepada Nabi mereka kitab khusus dari Allah. Yahudi itu agama atau nama kelompok? Nama kelompok, itu bukan nama agama itu. Yahudi itu dari Yahuda. Pengikutnya disebut dengan Yahudi. An-Nasraniyah. Itu nama kelompok atau nama agama, Nasrani. Yang di Indonesia disebut dengan Kristen. Itu nama kelompok atau nama agama? Nama kelompok atau nama agama? Nama kelompok. Kenapa? Nasrani itu pernyataan orang-orang Hawariyun, nahnu ansarullah. Nasrani itu kan artinya orang yang nolong. Ansarullah artinya kami siap menjadi penolong Allah. Kata Hawariyun, pengikut setianya Nabi Isa. Pernyataan mereka, nahnu ansarullah, mereka digelari Nasrani. Orang-orang yang nolong Nabi Isa untuk berdakwah. Untuk berjuang. Jadi Nasrani adalah orang-orang yang nolong agama Allah. Gitu. Itu bukan nama agama. Nama agama dari awal Nabi Adam diciptakan lalu diturunkan ke bumi sampai hari kiamat cuma satu. Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama itu di sisi Allah cuma satu. Islam. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ada apa dengan kamu? Kamu nuduh Ibrahim itu Yahudi, Nasrani. Padahal istilah Yahudi dan Nasrani datang jauh setelah Nabi Ibrahim wafat. Kok bisa-bisanya kamu menyatakan Ibrahim Yahudi, sementara orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani? Ada apa dengan kamu, kata Allah? Wa makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, walakin akan tetapi kana hanifan. Ibrahim itu adalah orang yang sangat lurus, musliman, dan dia beragama Islam. Jelas ya? Ibrahim itu adalah orang yang sangat lurus dan dia beragama Islam. Wa makana minal musyrikin. Dia bukan termasuk orang musyrik. Jadi agama itu dari nenek moyangnya para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nenek moyangnya para nabi ya. Nenek moyang manusia Nabi Adam. Tapi nenek moyangnya para nabi adalah Nabi Ibrahim. Nah sekarang orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi loh. Sekarang orang Nasrani, enggak. Yang benar adalah Nabi Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Kamu mikir dong. Ibrahim itu jauh sebelum Yahudi, Yahuda ada. Dan anak-anaknya muncul, Yahudi. Jauh sebelum Nasrani ada. Nabi Ibrahim itu jauh dulu ada. Dan dia adalah seorang yang lurus, lagi Muslim. Jelas. Seluruh agama adalah statusnya. Inna dina indallahil Islam. Agama itu di sisi Allah cuma satu, yaitu Islam. Nah, nabi-nabi yang diutus, kadang-kadang ada yang menerima kitab sendiri. Nabi Musa, kitab yang dia terima dari Allah namanya Taurat. Kemudian Nabi Isa, kitab terima dari Allah namanya Injil. Orang-orang yang beriman dengan Taurat, dengan Injil, dan nabinya itu, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Isa, sebelumnya sudah ada Zabur ya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Mereka ini orang-orangnya disebut ahlul kitab. Disebut dengan ahlul kitab. Itu yang ahlul kitab. Kenapa para sahabat bisa bahkan sukses besar memimpin sebuah negara ribuan tahun malah. Amerika yang katanya hebat baru 100 tahun memimpin sudah kolaps dan sudah sakaratul maut. Ya, padahal katanya profesor doktor, orang hebat, ahli-ahli ketatanegaraan dan sebagainya, orang politik, tapi mereka sudah gagal total. Kenapa para sahabat ya yang nggak pernah sekolah, tapi mereka hebat semua dalam memimpin sebuah bangsa dan memimpin peradaban dunia? Kenapa? Jawabannya singkat, karena mereka memimpin dengan Al-Quran. Semua kepemimpinan mereka diwahyui dan dipandu oleh Allah langsung. Jadi mereka nggak perlu lagi cari konsep. Mereka hanya tinggal menjalankan konsep dari Allah. Sehingga mereka pintar dan hebat. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena mereka yakin dengan ayat-ayat kami,
dan mereka bersabar mengamalkannya, kami bimbing mereka menjadi umat, menjadi imam-imam, menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses, kata Allah. Ya. Surat As-Sajadah ayat 24. Surat As-Sajadah itu. Karena mereka yakin dengan ayat-ayat kami, lalu mereka mengamalkannya dengan sabar, ya, maka kami jadikan mereka hebat-hebat, kami bimbing mereka, kami pintarkan mereka a'immatan, ya, menjadi imam-imam, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi presiden-presiden, jadi penguasa-penguasa, yahduna bi amrina. Ya. Ini keren loh ya. Surah Sajadah ayat 24. Kami jadikan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini jawabannya. Jadi walaupun anak kita, walaupun keluarga kita enggak ngolah itu apa? Enggak sekolah maksudnya. Walaupun anak kita enggak sekolah, tapi mereka diajarin dengan sempurna, dengan baik, isi ayat demi Allah, dia akan bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia akan bisa seperti Umar bin Khattab. Karena pola dan konsep hidup ini udah matang dalam Al-Quran. Cukup dia ngamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang hebat. Kami pernah mencontohkan dengan Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan. Ketika dia hafiz Quran 30 juz, dan dia sibuk murajaah hafalannya, datanglah ayahnya, lagi ngapain nak? Lagi murajaah hafalan ayah. Besok lagi ngapain nak? Lagi murajaah hafalan ayah. Besok lagi ngapain nak? Lagi murajaah hafalan ayah. Lalu lama-lama Iqbal kan nanya, ayah kan lihat Iqbal lagi ngapain, kok nanya terus? Disitulah ayahnya memberikan pesan yang membuahkan perubahan kepribadian. Anakku, Al-Quran itu bukannya ayat yang untuk dihafal, untuk dibaca saja, tapi dia adalah surat-surat pesan dan cinta dari Allah untukmu, nak, agar engkau memahaminya, untuk engkau amalkan dalam hidupmu. Mulai hari itu, kata Muhammad Iqbal, saya berubah melihat Al-Quran. Saya melihat Al-Quran adalah pesan demi pesan khusus dari Allah untuk saya, yang harus saya pahami untuk saya terapkan. Lalu Muhammad Iqbal pun mulai setiap kajian hidupnya itu adalah memahami ayat demi ayat untuk apa yang bisa dipahaminya dari keinginan Allah yang harus dijalankannya. Akhirnya Muhammad Iqbal menjadi seorang negarawan dan mendirikan sebuah negara namanya Pakistan. Itu namanya Pakistan. Maka kita, siapapun orangnya, bisa jadi orang yang hebat seperti para sahabat kalau kita total dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.